Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Santo dan Santa atau para orang kudus dikenal sebagai pribadi-pribadi yang memiliki hidup kudus dan suci di hadapan Allah. Bahkan dengan kesucian diri dan kekudusan hidup merekalah, maka mereka dipilih menjadi orang kudus oleh gereja. Tetapi tahukah kita bahwa beberapa dari mereka memiliki kualitas diri dan hidup yang tidak baik sebelumnya? Antara lain Santa Maria Magdalena, Santo Paulus, Santo Agustinus, Santo Fransiskus dari Assisi, dan lain sebagainya. Mereka semua memiliki masa lalu yang kelam. Santa Maria Magdalena misalnya, ia adalah seorang pelacur. Santo Paulus adalah pribadi yang mengejar-ngejar dan membunuh orang-orang Kristen. Santo Fransiskus dari Assisi begitu menikmati kekayaan orang tuanya ketika ia berada dalam masa mudanya. Intinya, masa lalu mereka memperlihatkan bahwa mereka sangat menikmati segala kenikmatan duniawi yang ditawarkan kepada mereka. Tetapi setelah pertobatan, maka mereka menjadi pribadi-pribadi yang sangat militan dalam iman dan pewartaan. Salah satu ciri khas dari pertobatan para orang kudus ini ialah selama dan sesudah pertobatan, mereka senantiasa berpegang teguh pada iman dan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di dalam bacaan pertama, Nabi Musa memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah begitu mengasihi mereka sejak nenek moyang mereka. Bahkan ketika mereka dijajah oleh Mesir, Allah lah yang membawa mereka keluar dari sana dan menempatkan mereka di negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan ini Nabi Musa hendak memberi petunjuk kepada bangsa Israel bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Sebab dengan demikian mereka telah memperlihatkan pengakuan iman mereka kepada Allah yang telah lebih dahulu mengasihi mereka. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia, maka kamu akan diselamatkan." Dengan perkataannya ini, Santo Paulus hendak mengatakan bahwa keselamatan itu datang dari pengakuan iman akan Yesus yang adalah Tuhan, dan dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Inilah pokok kepercayaan Kristiani yang hendak disampaikan oleh Santo Paulus. Di dalam bacaan Injil dikisahkan tentang iblis mencoba Yesus di padang gurun, tetapi Yesus mampu melewati semua cobaan tersebut. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, dalam terang bacaan-bacaan hari ini, kita mencoba merefleksikan pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Pertobatan adalah anugerah dan rahmat dari Tuhan sendiri. Kekuatan manusia yang terbatas tidak bisa memampukan manusia masuk ke dalam pertobatan sejati. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam setiap pertobatan kita. Dengan membutuhkan campur tangan Tuhan, maka kita sedang berdiri teguh pada iman kita akan Tuhan dan terus berharap pada penyelenggaraan Tuhan untuk hidup kita. Kedua,
Pencobaan yang dialami oleh Yesus di padang gurun memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang terluput dari pencobaan. Yesus yang adalah manusia dan Tuhan pun pernah dicobai oleh iblis dengan menawarkan berbagai kenikmatan duniawi yang begitu menggiurkan. Apalagi kita manusia biasa pasti akan mengalami berbagai cobaan dan godaan yang juga begitu menggiurkan. Tetapi Yesus tetap memberi teladan kepada kita di mana Ia lebih memilih patuh dan taat kepada kehendak Allah daripada memilih kenikmatan duniawi. Di masa prapaskah ini, kenikmatan duniawi justru semakin menggoda diri kita, sehingga dapat menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dan menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, di masa prapaskah ini, kita meneladani Yesus yang tidak mudah tergiur dengan segala kenikmatan duniawi, tetapi berusaha memilih kenikmatan rohani atau kenikmatan spiritual yang mungkin tidak mudah untuk dijalani. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya pada tuntunan Roh Kudus, pada tuntunan Roh Allah yang akan menuntun kita di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua.